Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok 4 PTI akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aplikasi pendekatan manajemen sains dan sistemik integrated dalam Warteg Harapan Bu Nining. Dengan anggota Dava, Taki, saya Fikuri, dan Isabel, Tanji, dan Patrick. Profil usaha dari Warteg Harapan Bu Nining ini yaitu yang pertama latar belakangnya hanya mewarisi atau melanjutkan usaha orang tua, didirikan pada tahun 1995, jam operasionalnya dari jam 6 sampai jam 9 malam, tentang harganya yaitu 10 sampai 25.000, metode pemesanannya yaitu datang langsung atau pesan melalui WhatsApp. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan, yang dimana yang pertama yaitu harga bahan baku yang naik turun atau fluktuatif. Akar masalahnya yaitu belum menerapkan sistem pencatatan yang efektif. Yang kedua yaitu workstation yang kurang efektif atau ergonomis, sehingga mengurangi keefektifan dalam sistem produksinya. Akar masalahnya yaitu tidak mengetahui metode analisis alur kerja yang tepat. Baik, selanjutnya kami telah menganalisis permasalahan dari optimal ini menggunakan fishbone diagram yang mana dibagi menjadi 6 kategori utama, yaitu man. Di man sendiri adanya ketergantungan terhadap satu juru masak dan juga pengetahuan tentang metode analisis kerja yang masih kurang. Lalu untuk mesinnya, peralatan yang digunakan masih sederhana. Lalu untuk material, harga bahan baku yang fluktuatif dan juga tidak ada stok penyangga. Lalu dilanjut dengan man, margin keuntungan dapat berkurang seiring dengan harga yang naik, harga bahan baku yang naik. Lalu ada metode pembelian bahan baku yang tanpa perencanaan dan juga metode kerja yang tidak efektif di dapur. Lalu untuk environment-nya sendiri, karena mahasiswa dan masyarakat sekitar yang sensitif terhadap naik turunnya harga, sehingga Bu Nining tidak dapat menaik turunkan harga. Di sini ada overview masalah yang didapatkan dari fishbone tadi, yang mana permasalahan utama pertama adalah harga bahan baku yang fluktuatif di pasar. Lalu yang kedua, metode pembelian bahan bakunya masih harian dan tanpa perencanaan. Lalu yang ketiga, metode kerja atau tata letaknya itu tidak efektif dan ergonomis. Margin keuntungan berkurang saat harga bahan baku naik, juga kurang pengendalian persediaan bahan baku. Lalu dari sini dapat dirumuskan permasalahan bagaimana cara Warteg Bu Nining mengelola persediaan bahan baku secara efektif untuk mengurangi dampak fluktuasi harga, dan juga yang kedua, berapa jumlah pemesanan bahan baku yang paling ergonomis atau optimal untuk Warteg Bu Nining. Selanjutnya yaitu model yang digunakan yaitu classical quantitative approach, yang dimana di sini kami menggunakan metode Wilson, yaitu ada model klasik yang menghitung berapa banyak jumlah pesanan paling ekonomis untuk meminimalkan total biaya inventory. Dengan metode ini, kita perlu safety stock sebagai cadangan untuk melindungi dari ketidakpastian permintaan atau keterlambatan dengan menentukan ROP yang yaitu level stok minimum yang menjawab kapan harus memesan ulang. Selanjutnya yaitu komponen model. Yang pertama yaitu problem bagaimana menentukan kebijakan inventory beras ini untuk optimal dalam meminimalkan total biaya. Lalu decision variabelnya yaitu jumlah pemesan bahan baku optimal, bahan baku cadangan atau safety stock, lalu waktu pemesanan kembali. Selanjutnya adalah kriteria performance yang dimana minimasi total biaya dan efektivitas dan efisien penggunaan bahan baku. Lalu ada constraint di mana kapasitas penyimpanan warteg, modal yang tersedia, lalu waktu tunggu pemasok. Lalu untuk parameternya yaitu permintaan beras tahunan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan waktu tunggu. Baik, terima kasih Fikuri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan, di mana di sini kami mengumpulkan data-data terlebih dahulu yang dapat menunjang perhitungan kami. Yang pertama itu biaya pemesanan, seperti biaya transportasi, ongkir, parkir, yang merupakan biaya eksternal atau biaya di luar harga beras tersebut, yaitu sebesar Rp20.000 per pemesanan. Kemudian hari operasional wartegnya dalam setahun itu sebanyak 350 hari, dengan catatan pada hari-hari penting itu tutup, dan juga Bu Nining juga menyampaikan bahwa setiap bulannya terdapat 1 hari kemungkinan ingin libur. Kemudian yang ketiga, pemakaian beras rata-rata per harinya sebesar 18 kg per hari. Kalau untuk maksimumnya itu sebesar 24 kg per hari. Selanjutnya, harga beras rata-rata per kilogramnya itu sebesar 13.600 per kilogramnya. Nah, sebenarnya Bu Nining ini membeli
sekali pemesanan beras itu sebesar 1 kuintal atau 100 kilogram seharga 1.360.000. Sehingga untuk harga per kilogramnya tinggal dibagi 100. Nah, selanjutnya adalah waktu tunggu per pesanannya itu 1 hari. Nah, masuk bagian perhitungan pertama, yaitu Economic Order Quantity, untuk mengalkulasikan jumlah pemesanan beras yang paling ekonomis. Dengan rumus Q sama dengan 2 AD per H, di mana Q adalah jumlah pemesanan optimal, A adalah biaya pemesanan per pesanan, D adalah permintaan tahunan, dan H adalah biaya penyimpanan. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapat kesimpulan bahwa jumlah pemesanan beras yang paling ekonomis untuk Warta Harapan Bu Nining adalah 305 kg untuk setiap kali pemesanan. Selanjutnya adalah perhitungan safety stock atau stok pengaman. Untuk mengalkulasikan berapa sih jumlah stok pengaman yang perlu disimpan oleh Bu Nining untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar kendali. Dengan rumus SS sama dengan pemakaian maksimum per pemakaian rata-rata dikali L, di mana SS itu safety stock atau stok pengaman dan L adalah waktu tunggunya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapat kesimpulan bahwa Warta Harapan Bu Nining itu sebaiknya selalu memiliki stok pengaman atau cadangan minimal 6 kg beras. Kemudian yang terakhir, yaitu perhitungan reorder point atau titik pemesanan kembali untuk mengetahui kapan Bu Nining harus melakukan pemesanan kembali. Dengan rumus ROP sama dengan pemakaian rata-rata per hari dikali L ditambah safety stocknya, di mana L itu adalah waktu tunggu. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapat kesimpulan bahwa Warta Harapan Bu Nining harus segera melakukan pemesanan baru ketika stok beras tersisa 24 kg. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk saat yang ini akan saya jelaskan mengenai analisis dan sintesis solusi. Yang pertama mengenai analisis terlebih dahulu. Jadi memang untuk kebijakan saat ini yang sudah diterapkan oleh Buning, sebenarnya masih bisa ditingkatkan dan masih bisa dimaksimalkan. Dan kami juga telah menyusun kebijakan usulan yang awalnya hanya 100 kg per pemesanan dan masih menggunakan rule of thumb, dan usulan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Dava dengan EOQ sebesar 305 kg. Nah, dan berikut merupakan penjelasan mengenai rekomendasi kebijakan yang kami usulkan. Yang pertama yaitu mengenai jumlah pesanan optimal yang sudah dijelaskan tadi, 305 kg setiap kali pesan. Lalu yang kedua mengenai stok pengaman, safety stoknya minimal 6 kg. Karena jika menggunakan kebijakan yang saat ini masih diterapkan atau rule of thumb, ini sebenarnya lebih rentan terhadap kehabisan stok, dan ini juga masih berbasis dengan experience atau pengalaman dari Buning sendiri. Lalu yang ketiga yaitu titik pemesanan kembali atau reorder point. Dan pemesanan baru sejumlah 305 kg harus segera dilakukan ketika sisa stok beras sudah tersisa sebesar 24 kg. Dan ini juga menggantikan praktik yang lama yang sebelumnya biasanya hanya memesan sehari sebelum berasnya habis. Dan dengan interpretasi solusi yang sudah saya jelaskan ini juga menunjukkan bahwa dengan menerapkan kebijakan usulan yang kami sediakan di sini dapat meningkatkan efisiensi biaya. Dan modal EOQ sendiri dapat dilihat melalui tabel, dan di paling bawah juga ada total biaya tahunan juga. Ini juga menghemat biaya persediaan tahunan hingga 39,03% atau sekitar Rp544.880. Dan untuk sintesis solusinya, yang pertama, ini untuk menjelaskan metode rule of thumb ini sudah pasti harus digantikan karena yang sebelumnya hanya menggunakan intuisi 100 kg per pesanan, lalu saat stoknya hampir habis juga akan diubah-ubah sedikit, dan ini tentunya terdapat inkonsistensi dalam penghasilan profit. Dengan pendekatan manajemen sains yang sudah kami usulkan, ini tuh juga keputusan berapa banyak atau kapan memesan beras kini didasarkan pada perhitungan yang nyata dan ada data permintaan dan biaya, dan bukan hanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan dalam pemesanan. Lalu yang kedua mengenai sistem pencatatan stoknya, dari reorder point yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 24 kg, secara praktis mengharuskan adanya sistem pencatatan atau monitoring stoknya. Jadi
kalau misalnya stok ini tidak dimonitor, eh, Bu Nining sendiri tidak akan tahu kapan harus memesan stoknya. Dan ini juga langsung solve main problem atau root cause dari pencatatan yang tidak adanya catatan yang efektif sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu mengenai membangun fondasi perbaikan sistemik. Jadi sistem yang lebih terstruktur dan terukur membuka jalan untuk meningkatkan aspek yang lain, misalnya tata letak dan efisiensi kerja yang sebelumnya dinilai kurang ergonomis dan kurang efektif. Oke, selanjutnya ada improvement, di mana pada tahap improvement ini kami melakukan pendekatan dengan metode DMIC untuk merancang solusi sistematik dan terukur terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Nah, yang pertama itu ada define, yang mana define ini adalah identifikasi permasalahan utama serta tujuan yang ingin dicapai. Di masalah utama ini, yang pertama itu ada fluktuasi harga bahan baku akibat pembelian tanpa perencanaan yang jelas. Yang kedua ada tata letak dapur yang tidak efisien dan ergonomis. Lalu tujuan perbaikan di sini adalah untuk mengembangkan sistem pengelolaan persediaan bahan baku yang efisien dan berbasis data, lalu mengoptimalkan tata letak dapur agar efisien dan nyaman. Yang kedua ada measure, di mana kami melakukan pengambilan metode datanya dengan observasi langsung ke warteg Bu Niningnya dan melakukan wawancara dengan Bu Nining langsung. Nah, setelah melakukan wawancara tersebut, kami mendapatkan beberapa data utama, yaitu pemakaian beras rata-rata per hari dan maksimumnya berapa per hari. Lalu ada biaya pemesanan beras tiap pemesanan itu berapa kilogram dan harganya berapa. Dan fungsi data di sini adalah untuk menghitung ekonomi order quantity (EOQ) dan safety stock, lalu reorder point. Dan dasar analisis efisiensi waktu dan tata letak dapur. Lalu yang ketiga ada analyze, yang dimana tahap ini itu bertujuan untuk mencari akar penyebab masalah dari masalah yang telah diidentifikasi. Yang mana permasalahan yang pertama tadi adalah fluktuasi harga bahan baku, dan kami mendapatkan penyebabnya adalah pembelian tanpa sistem pencatatan dan perencanaan stok, dan menghasilkan root cause-nya adalah tidak adanya sistem stok berbasis data sehingga harga dan pasokan tidak stabil. Lalu yang kedua ada workstation dapur tidak efektif, yang mana penyebabnya adalah tata letak yang tidak mengikuti alur kerja dan tanpa analisis ergonomi. Lalu kami mendapatkan root cause-nya adalah kurangnya pengetahuan desain tata letak efisien sehingga waktu kerjanya lebih lama. Baik, terima kasih Tanji. Selanjutnya pada poin improve. Improve ini kami menyediakan salah satunya ialah perbaikan sistem pengelolaan persediaan bahan baku dengan penggunaan economic order quantity. Yang pertama, kita harus mengimplementasikan EOQ-nya. Yang kedua, pengembangan sistem pencatatan digital. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan penentuan safety stock dan reorder point. Manfaat dari perbaikan tersebut yaitu yang pertama, meminimalisir resiko kehabisan bahan baku. Yang kedua, mengurangi pembelian mendadak di harga yang tinggi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan. Pada poin terakhir, control, yaitu pembuatan rancangan standar operasional prosedur. Yang pertama, SOP pada pengelolaan stok. Yang kedua, yaitu SOP pada penataan dapur. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi berkala. Bisa dilakukan dengan cara evaluasi mingguan, peninjauan bulanan, dan observasi ergonomi secara berkala juga. Dan yang terakhir, penggunaan indikator kerja. Yang pertama, penggunaan beberapa indikator dengan key performance indicators. Dan yang terakhir, kepuasan kepala dapur terhadap tata letak baru. Sekian dari kami. Apabila kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.